zikir, cuman jangan dihitung-hitungin zikirnya, ntar lu bukan dapet pahala malah dapet dosa. Setiap penghuni neraka jahanam dimasukin ke dalam neraka jahanam, mereka akan saling ngelaknat satu sama lainnya karena ngebiarin orang lain ngelakuin kesalahan. Anjir, gue mah kagak tega. itu peluru cet bego, peluru cet. Iya, makanya jangan sampai peluru beneran, karena setiap penghuni neraka jahanam dimasukin ke dalam neraka jahanam, mereka akan saling ngelaknat satu sama lainnya karena ngebiarin orang lain ngelakuin kesalahan. Itu intinya. Baru mengkaji Pancasila. Pancasila, apa itu Pancasila? Pancasila adalah ideologi. Apa itu ideologi? Ideologi adalah cara pandang masyarakat terhadap dunia dan jati diri bangsa Indonesia. Ideologi itu apa? Nggak tahu. Anjir, gue ngejelasin dari kemarin. Harus gitu. Pendidikan itu rasa takut. Mau pergi apa mau dibunuh? Mau pergi apa mau dibunuh? Di penjara aja dididiknya ya. Udah menemukan jati diri baru dilepasin. Karena pendidikan itu rasa takut. Ideologi adalah cara pandang masyarakat terhadap dunia dan jati diri bangsa Indonesia. Kaji Pancasila nih: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dunia. Kenapa sila pertama Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa. Karena nih dikasih tahu nih dulu, bokap nyokap gua masih simba gua itu mendirikan bangsa Indonesia dengan dasar agama, agar anak cucunya nggak salah jalan. Makanya bangsa Indonesia itu nenek moyangnya semua ajaran agama, nenek moyangnya semua makhluk, semua orang yang hidup di seluruh dunia itu orang Jawa karena namanya nenek moyang atau asal usul atau asal muasal. Kecuali nih, lu monyet, nenek moyangnya monyet orang mana, Bu? Orang hutan, bener. Bener, nenek moyangnya monyet orang mana? Orang hutan. Kalau kagak gorila, kalau kagak gorila orang hutan nenek moyangnya. Kalau kucing, kalau kagak singa harimau. Kalau enggak puma, kalau enggak cita. Manusia mah sama aja, nenek moyangnya orang Jawa, ntar tonjok-tonjokin. Dulu itu matahari terbitnya dari utara ke selatan. Makanya orang dulu bule-bule. Udah salah ngot, udah tonjokin anjir. Di penjara dididiknya. Nggak mau debat-debat mah, males lah. Masih lanjut nih, mengkaji Pancasila nih. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan itu artinya, ketuhanan yang Maha Esa itu artinya ketuhanan yang maha besar. Ketuhanan itu artinya rasa takut. Ketuhanan itu artinya rasa takut. Rasa takut itu bagaimana? Takut pelukan, pegangan tangan. Gue mah gak mau sendiri
kalian lah digodain sama setan melulu nih berdua. Modus anjir itu. Aku. Rasa takut itu bukan kayak begitu. Rasa takut itu ngejauhin apa yang dilarang sama agama, apa yang dilarang sama negara, baru namanya rasa takut. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak ngerokok. Cuma lagi di saat yang penting-pentingnya apa namanya diumpetin melulu, kadang-kadang pengen marah-marah. Contohnya kayak gimana rasa takut? Ya contohnya kayak begini. Kayak begini contohnya. Ustaz, di agama itu rokok itu makruh. Mamang, bukti, dengerin. Gue mau nanya sama lu nih, rokok memabukkan apa enggak? Yang gua tanyanya memabukkan apa enggak? Enggak memabukkan, bener. Yang dilarang sama agama itu yang memabukkan. Kalau rokok memabukkan baru dilarang. Lu jangan debat-debat lagi lu gara-gara lu Pak Ustadz gua pakai gua sampai nangis-nangis tuh udah. Namanya nggak ada temennya. Kagak ngerokok. Jadi intinya kayak gimana? Yang dilarang itu yang memabukkan. Rokok memabukkan apa enggak? Enggak memabukkan. Ya udah kagak dilarang. Rasa takut itu kayak gimana? Kan tadi udah gue jelasin sama gue, ini kagak dilarang, jangan dibahas-bahas. Itu bikin berantem karena rokok ini seperti kebutuhan pokok. Lu belum tua aja, belum tahu nikmatnya rokok. Simbahnya aja sampai ngadu lu. Jadi intinya kayak gimana? Mamang, teteh, mbaknya, ukti dengerin. Yang dilarang itu yang memabukkan. Rokok itu enggak memabukkan. Udah tahu kayak begitu, rasa takutnya kayak gimana? Udah, yang bikin perdebatan jangan dibahas-bahas lagi. Baru namanya rasa takut. Kalau masih dibahas-bahas itu kayak gimana Ustadz? Ditonjok-tonjokin lah, diinjek-injekin lah. Ingat nggak acaranya? Yang acara nonjok-nonjokin orang. Lu tahu nggak apa namanya orang yang suka ngefitnah orang atau suka ngehasut itu kalau langsung dibunuh kagak dosa. Lu tahu itu nggak? Orang yang suka ngehasut orang, ditonjok-tonjokin, diinjek-injekin nggak apa-apa, kagak dosa. Jadi intinya kayak gimana no Ustadz? Ngasih pertanyaannya ngehasut. Anjir. Yang mana bukti? Yang mana orang yang ngehasut? Yang itu ngehasut. Hai, apa kabar? Kamu tahu nggak? Hasutan itu hampir sama seperti memfitnah. Kamu tahu nggak hukumannya fitnah? Memfitnah itu artinya berbohong. Berbohong itu menimbulkan fitnah. Sedangkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Jadi intinya kayak gimana Ustadz? Intinya orang yang ngehasut berarti sama seperti ngefitnah. Sedangkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Orang yang ngelakuin pembunuhan aja ada yang dihukum mati. Apalagi orang yang ngehasut. Berarti kalau orang ngehasut ditonjok dulu lah coy, 2 kali tonjokan. Kalau nggak mau ditonjok, please dong, jangan ngehasut. Dia ngasih pertanyaan aja, tapi jangan ngehasut. Cara nonjoknya begini, badan
badan ikut bergerak, tangan ikut bergerak. Jadi 2 kali tonjokan aja. Ya 2 kali tonjokan aja, jadinya ada kepuasan tersendirinya. Kalau nggak mau ditonjok, jangan ngehasut, apalagi ngebentur-benturin. Karena hasutan itu mampu ngebuat orang ngebenci satu sama lainnya. Contohnya kayak gimana? Kayak presenter sama wartawan. Gue kemarin ngeliat perang Iran lawan Amerika. Lu milih mana? Gue milih yang mana ya? Gue bingung, kata gue mah milih yang mana ya? Nggak tau lah. Gue milih yang mana? Mang, lu nggak ada kerjaan apa mah? Ngebahas peperangan dulu. Ada dekingnya mang ya. Memang tahu nggak mang? Peperangan itu perlakuan kejahatan. Jadi peperangan itu nggak bisa dibahas mang, harus diselesain. Bagaimana cara nyelesain peperangan nih? Sejauh apapun orang pergi pasti akan pulang ke yang memikirkannya. Jadi intinya kayak gimana? Yang memikirkannya dulu yang dipotong-potong. Hai, apa kabar? Kamu tahu nggak? Pemerintahan sama masyarakat itu sama-sama punya kewajiban untuk ngejaga agama sama ngejaga negara. Kalau lari dari kewajibannya masuk neraka jahanam. Tuh di tempat lu ada yang memulai peperangan, mau pergi ke kantor polisi terdekat apa mau dibunuh paksa. Karena orang yang lari dari kewajibannya masuk neraka jahanam. Jadi intinya kayak gimana? Intinya lu kalau nggak ngebunuh yang mana, gue bunuh sama gue nih. Mau dibunuh nggak? Lu yang gue bunuh sama gue ya. Karena mereka itu pengen manfaatin orang lain, karena nggak berani sama orang, ngompor-ngomporin orang, ngehasut dan lain sebagainya. Makanya itu tadi, mau dibunuh apa mau ngebunuh? Please jangan diem aja. Mana datanya ada no? Bu, Pak, anaknya tabrakan. Naik motor dulu, perasaan anak gue gak bisa naik motor dah. Lagi jalan-jalan ditabrak sama mobil. Oh, ditabrak sama mobil. Gak apa-apa, kagak dosa. Jadi intinya kayak gimana? Peperangan itu kejahatan. Sejauh apapun orang pergi pasti akan pulang ke yang memikirkannya. Berarti yang mana? Yang memikirkannya dulu yang dipotong-potong, baru yang memulai peperangannya. Mau pergi apa mau dibunuh? Sono lah. Ini beberapa orang aja. Jadi kalau ada peperangan kayak gimana? Mang, dengerin mang. Peperangan itu kejahatan mang, nggak bisa dikomentatorin mang. Jadi harus kayak gimana? Harus dibunuh-bunuhin satu-satu yang memulai peperangannya. Jadi sambil dakwah. Hai, apa kabar? Itu masih ada di sana, nggak dibunuh-bunuhin aja. Gue mah takut masuk neraka jahanam, lu yang bunuh dulu sama gue lah. Karena banyak yang nyalonin. Dulunya maksa pengen jadi sesuatu, tapi disuruh ngebunuh orang takut-takutan aja. Karena orang yang lari dari kewajibannya masuk neraka jahanam. Jadi kalau ada peperangan kayak gimana? Jangan dibahas-bahas nah Ustadz, orang-orangnya Ustadz. Rumahnya di sana Ustadz, udah gue tangkap-tangkapin, udah gue ketik-ketik, terserah lu lah mau diapain lah. Nggak apa-apa harus kayak begitu. Karena masyarakat juga sama, punya kewajiban untuk ngejaga agama sama ngejaga negara. Orang yang lari dari kewajibannya itu masuk neraka jahanam. Nih, bumi. Ini matahari nih. Bumi berputar pada matahari. Berputar bumi pada matahari. Menurut lu ada yang nyiptain nggak? Ya jelas ada yang nyiptain lah. Panasnya matahari beneran apa bohongan? Ya beneran. Jadi intinya kayak gimana? Neraka jahanam di mana? Di matahari. Jadi ngebahas cerita Dajjal. Dajjal itu ceritanya malaikat yang ngajarin orang. Mamang ketemanya Upi dengerin.
Jauhin sifat bohong, karena sifat bohong itu sifatnya dajjal. Dajjal itu penghuni neraka jahanam. Neraka jahanam di mana? Datang matahari. Hai Tayo, kata mataharinya. Tayo, 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 Tayo. Datang matahari ke bumi, datang nih matahari ke bumi nih. Neraka jahanam di matahari, kata mataharinya. Terus mataharinya pergi dari bumi sambil ngejemput penghuni neraka jahanam. Makanya setelah mataharinya pergi sama penghuni neraka jahanamnya pergi, buminya kering. Kenapa? Karena matahari itu panas, makanya buminya kering. Jadi dajjal itu cuman malaikat yang ngajarin jangan berbohong, karena berbohong itu sifatnya penghuni neraka jahanam. Jangan nanya di mana lagi. Neraka jahanam di mana? Di matahari. Naik pesawat ulang alik. Ye, bener. Beneran. Karena panasnya matahari itu hampir sekitar 1525 derajat Celcius. Nggak tahu juga, agak lupa dah. Pernah nyari di Google, pernah lihat di Google. Itu intinya. Cuman agak lupa. Gue mau nanya sama Herin. Herin, panasan mana? Matahari sama orang yang lu sayangin jalan sama orang lain, panasan mana ya dia? Dua-duanya panas, bener. Dua-duanya panas. Coba aja dicoba. Kalau nggak percaya, lu sayang sama orang nih, terus orangnya jalan sama orang lain, panas nggak? Panas lah coy, sama. Matahari juga panas. Ngelihat orang yang disayang jalan sama orang lain juga panas juga. Itu intinya. Dua-duanya panas. Itu intinya. Hari mau ngejawabnya nggak tahu. Ada yang ngejawab, nggak mau ngomong. Nggak mau ngomong. Nggak mau jawab. Agama itu rasa takut, harus diselingi sama percintaan. Kalau rasa takut melulu nanti hidupnya penuh dengan kebencian. Karena kembalinya ke Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan itu apa namanya? Rasa takut. Karena adanya rasa takut, makanya tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya kayak maling, rampok, koruptor, pemakaian narkoba dihukum bebas. Dihukum bebas. Kenapa dihukum bebasnya? Karena faktor dari kelalaian. Kelalaian siapa? Kelalaian Pak Polisi sama Pak TNI. Tanda tangan dulu. Kalau sampai maling lagi, ngerampok lagi, koruptor lagi, dan lain sebagainya, melakukan kejahatan lagi, ditembak mati karena faktor dari kelalaian. Kecuali asusila sama pembunuhan tanpa sebab. Itu intinya. Jadi intinya kayak gimana? Dikasih pekerjaan coy, dikasih pekerjaan, terus kalau bosnya kerja di jalan yang nggak bener lapor ya, jangan diem aja, belajarlah, jangan dilepasin begitu aja, nanti malah ngelakuin kejahatan lagi. Kalau udah dikasih pekerjaan masih ngelakuin kejahatan, dibunuh nggak apa-apa, nggak dosa, karena orang yang ngelakuin kejahatan
itu rata-ratanya karena nggak berpendidikan sama nggak punya pekerjaan. Kalau masih dikasih, kalau udah dikasih pekerjaan masih ngelakuin kejahatan, dibunuh, dosa apa enggak Ustadz? Enggak apa-apa, enggak dosa. Itu intinya. Ya, jadi intinya kayak gimana? Semua kejahatan itu faktor dari kelalaian. Karena begini nih, gue kasih nih baju polisi nih. Orang ngelakuin kejahatan, yang dipenjara siapa? Orang yang ngelakuin kejahatannya, salah lah. Lu lah yang dipenjara. Kenapa? Karena lu yang lalai. Orang ngelakuin kejahatan karena faktor kelalaian. Ya udah tanda tangan lah. Kalau sampai ngelakuin kejahatan lagi ditembak mati. Ada yang ngelakuin kejahatan. Ada. Ya udah ditembak mati lah kalau ada yang ngelakuin kejahatan. Lalu yang ketiga, Pancasila Persatuan Indonesia, karena adanya rasa takut karena hukuman tadi tuh. Baru ada Persatuan Indonesia, yang ngomong panjang lebar juga udah ngerti. Mang, tahu kan? Agama itu cuma satu doang. Kedepannya cuma dua bahasa, bahasa Indonesia sama bahasa Jawa. Beratnya ke arah matahari tenggelam. Jadi agama satu agama nih, ngomong panjang lebar juga. Ya ngerti lah Cay. Ya bagus nggak apa-apa. Ya keren banget anjir, keren. Ngerti karena udah satu agama. Kalau masih beda agama, apaan ya orangnya? Ngomong apaan ya, agama rasis, terorisme, ini mah agama pembegoan massal, ini mah pembegoan massal. Ada yang mikir ini orang-orang jahat yang manfaatin gua. Ya ini banyak cara berpikirnya. Namanya ini kalau mati kayak gimana ya, aneh ngomong kayak begitu juga. Karena masih beda agama. Kalau udah satu agama mah iya udah tahu nih, kewajiban semua orang itu untuk saling tolong menolong satu sama lainnya. Berkhianat masuk neraka jahanam, berkhianat masuk neraka jahanam. Ngapain orang dikasih apa namanya keistimewaan, kewajiban dan lain sebagainya, punya kelebihan dari yang lainnya, dikasih kelebihan ngapain manfaatin orang lain? Dia masuk neraka jahanam, konsekuensinya udah enak nih ngobrolnya nih, udah enak karena udah ngerti agama semua. Kalau belum ngerti agama mah hidup gua suka gua, yang mana orangnya? Anda Persatuan Indonesia, baru silakan berpancasila nih, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tujuannya bermusyawarah itu untuk ngedapetin keputusan yang bijaksana. Jangan bermusyawarah kalau nggak ngedapetin keputusan yang bijaksana. Jadi makanya kalau di DPR itu harus ada makanannya, harus ada buah-buahan, ada roti, ada susu. Lu ngapain apa namanya di situ? Mau jadi jagoan? Anjrit, mau jadi jagoan. Gue mah senengnya bagian nonjokin orang doang. Bener katanya kalau badannya ikut bergerak pas lagi nonjok orang, tenaganya berbeda. Kalau nggak mau ditonjok jangan sejagoan. Itu intinya. Jadi di DPR itu harus ada makanannya lengkap karena mau bermusyawarah untuk ngedapetin keputusan yang bijaksana. Jadi tujuannya bermusyawarah itu untuk ngedapetin keputusan yang bijaksana. Jangan bermusyawarah kalau enggak ngedapetin keputusan bijaksana. Ustaz udah jagoannya, Ustaz yang jagoannya dong, udah jagoan satu, Ustaz. Ini jagoan satu, ada lagi Ustaz yang Ustaz jagoan dua, ada lagi Ustaz jagoannya Ustaz jagoan tiga. Baru anjir jagoan-jagoannya lagi pada berantem. Bung Noel lewat ini anjir.
jadi diemin aja dulu, diemin aja, ngomong apaan ya orang, catat aja. Jagoan satu nih bang, jagoan dua bang, ada jagoan tiganya bang, di jagoan empatnya ada jackingnya lagi bang. Wah, kuak. Baru disiarin tuh visi Android, jagoan lewat. Katanya mau jadi jagoan, nggak usah nanya. Ntar gue mau nggak tegaan ntar gitu. Kalau nggak mau digituin jangan so jagoan. Baru tercipta nih sila kelima Pancasila nih. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dunia. Tercipta karena apa? Karena pemimpinnya pinter, terus karena pendidikan juga. Itu intinya. Nggak tahu, tinggal nanya, salah tinggal dibetulin. Gue nggak tahu kehidupan orang lain kayak gimana, urusannya sama Al-Quran. Itu intinya. Takdir yang nggak direncanain, bukan takdir yang terjadi begitu aja. Ya takdir yang terjadi begitu aja, bukan takdir yang direncanain. Itu intinya. Kita mbahnya lagi monitoring, mbahnya lagi monitoring. Jadi intinya kayak gimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dunia itu terwujudnya dengan apa? Dengan pendidikan sama rasa takut akan kematian. Gak mau sekolah ditembak mati, ye bener. Metode pembelajarannya dikasih pertanyaan sama jawabannya langsung. Jangan gak mau sekolah ya, ntar diculik nih. Tuh intinya mah metodenya kayak gimana? Contohnya nih 1 tambah 1 sama dengan A2, B2, C2. Huruf itu tulisan huruf, bawahnya A2, B2, C2. Angka sama jawabannya. Lu mau jawab apa aja nggak apa-apa, bener semua jawabannya. Anjrit, anak sono coy, ranking 1 semua. Ranking 1 semua. Ranking 1 semua beneran. Nyogok kali lu, nyogok. Nyogok kayak gimana? Orang metode pendidikannya dikasih pertanyaan sama jawabannya langsung. Wah. Karena yang namanya kewajiban itu suka nggak suka, mau nggak mau, setiap warga negara itu wajib dididik. Itu intinya. Makanya satu kepemimpinan. Nanti sambung lagi. Tapi semuanya di mana? Gue masih di rumah di Serang Banten. Mah capek bolak-baliknya. Di kampung Ciwedus Kidul, kampung Megakure. Ada kampung Megakure namanya, kampung Megakure. Parah lu, yang ini, yang kampungnya apa namanya, orang-orang yang ngegemesin, cuman disuruh ngelemparin duit sama gua, kagak mau ngelemparin duit, yang ngegemesin banget. Makanan gua aja masih diracunin, lu tidur gua aja masih dimainin hitam. Jadi intinya kayak gimana? Bergerak langsung, pakai helikopter, pakai drone, gak usah nunggu-nunggu. Karena kejahatan indoktrinisasi itu kejahatan internasional yang nyadap telekomunikasi, ngerubah pesan, ngerubah suara. Jadi intinya kayak gimana? Intinya lu mau bergerak terserah, nggak mau bergerak juga terserah. Gue mau ngomong bokap nyokap gua, minta bikin makhluk aja lah, yang aslinya pada dibunuhin aja. Cuman kata bokap nyokap gua, tetap kelakuan, cuman konsepnya kalau lu emang pada nggak ada inisiatifnya, ya itu masalah lu sendiri lah coy. Itu intinya. Karena di tahun 2018 itu semua orang disuruh pada meninggal. Bumi ini cuma punya gua doang. Kalau gua mau ngapain aja bebas, gua lewat orang kagak sedikit aja ditembak mati lu. Itu intinya.
yang Akatsuki keren kan, yang Akatsuki keren gitu kan, yang itu ada tuh, yang itu tuh ada Akatsuki keren, guru keren deh, gue bukan Akatsuki keren, guru keren, itu intinya. Jadi inisiatif aja lah coy, konsepnya gue mah sambil bercanda, sambil inilah, karena gue nggak tahu kehidupan orang lain kayak gimana. Di bawah Al-Quran mau siapa aja sama aja, beda. Yang bikin sakit hati orang tetap harus dibaku-bakuin, itu intinya. Nanti sambung lagi temannya. Sekarang hari Jumat tanggal 24 April tahun 2026, gue masih belum megang duit, makanan gue masih diracunin. Ini di zaman yang gak kekurangan apapun, mereka itu kayak nantang atau gak percaya adanya neraka jahanam setelah datangnya bukti yang begitu nyata. Ya intinya gue sampai sekarang masih belum megang duit. Ya waktu tahun 2018 pemerintahan bangsa Indonesia sama pemerintahan yang ada di seluruh dunia itu mencatat setiap warga negaranya, semuanya itu ada catatannya. Jadi please dong, jangan berbohong, terus harus ke kantor polisi terdekat. Pokoknya mah kalau sampai dibunuh di jalan nama kurungannya berbeda, sampai ke kantor polisi lama kurungannya juga berbeda. Itu intinya. Kan lu bertanya nih tentang hukuman kematian, hukuman ketuhanan. Lu tau gak hukuman ketuhanan? Yang dijahit mulutnya hidup-hidup, yang dicongkel matanya hidup-hidup, itu landasan bangsa Indonesia. Kalau hukuman kematian mah sangat memanusiakan manusia. Karena orang nih kalau dipotong tangannya hidup-hidup udah mati. Kejahatan indoktrinisasi internasional. Semuanya dipertanggungjawabin, jangan bilang gak dipertanggungjawabin. Jadi intinya kayak gimana? Intinya gue nggak tahu kehidupan orang lain kayak gimana. Kalau nggak mau dihukum jangan ngelakuin kejahatan. Mau ngebunuh apa mau dibunuh? Mau ngebunuh apa mau dibunuh? Karena mereka itu bikin orang ngebenci agama, ngebenci negara, ngebenci satu sama lainnya. Orang yang ngebunuh orang yang gak bersalah masuk neraka jahanam. Kalau gak sanggup ngomong aja, masih banyak yang sanggup. Karena apa namanya ya, itu doang gak bisa pakai mesin lah coy. Tanya ngomong apa gak tahu lah. Yang ngomongnya penjaga neraka jahanam, orangnya udah dibunuh, tolong rohnya taruh di neraka jahanam karena mereka pelaku indoktrinisasi internasional yang udah dikasih kesempatan. Jangan sampai apa namanya datang Al-Quran ngamuk-ngamuk lagi. Itu intinya. Kalau nggak tegang gak usah ngeliat, awas jangan dipegangin, awas jangan dipegangin. Apaan kali ini orang mau ngapain? Jangan dipegang, kagak tahu, cuma pengen bercanda doang. Ya ini intinya kayak gimana
gimana, pakai helikopter, pakai drone, penggenosидaan itu bisa dipikirin dengan benar. Cuma ngomongnya sama Al-Quran, karena guanya ngasih pemahamannya udah yang paling gampang. Karakter introvert karakter yang kayak gimana, nggak mau ngerendahin orang lain, apalagi ngerendahin diri sendiri. Ya pengeksekusian mah dipikirin dulu lah, dijamin sama Al-Quran kok. Tali bisa jadi ular, pisau bisa jadi pistol, takut-takutan. Lu pernah ngeliat nggak buah-buahan jadi bom? 16 lu, pelurunya kecil gini, pelurunya nih anjir, meledaknya kebakar. Pelurunya gak kelihatan. Hukuman kematian mah sangat memanusiakan manusia pokoknya. Sangat memanusiakan manusia. Kalau nggak mau dihukum jangan ngelakuin kejahatan. Ya intinya gue nggak tahu kehidupan orang lain kayak gimana. Gue nanya sama bokap sama nyokap nih, kalau orang-orang yang bermain sama pikiran itu kayak gimana konsekuensinya. Di neraka jahanam lo, ngomong penjaga neraka jahanam lo yang bermain sama pikiran lo, makin panen lo. Bermain sama pikiran melulu lo. Itu intinya. Jadi intinya bagaimana, intinya bergerak, bawain duit, pakai helikopter, pakai drone. Jangan drama-drama, jangan nunggu-nunggu, jangan acting, karena malaikat Allah mah cuma ngejalanin tugas doang. Dibilang sabar, gue mah udah sabar coy. Dibilang nunggu, gue mah udah nunggu coy. Jadi intinya kayak gimana, inisiatif aja udah, nggak usah banyak omong. Gue disumpah sama Al-Quran untuk ngejaga agama sama ngejaga negara. Gue nggak tahu yang mana yang benar yang mana yang jahat. Udah yang Agung Nusrojo aja dulu lah, kata kasarnya kayak begitu. Harus inisiatif, baru nanti acaranya nonjok-nonjokin orang. Apa harus kayak begitu? Karena banyak masyarakat yang menjadi korban. Itu intinya. Ya sekarang mah masih ketawa-ketawa, panasnya matahari kalian gak takut. Hukuman dunia mau dimanusiain kayak gimana? Al-Quran pernah berkhianat gak Gung? Gak pernah berkhianat. Jadi intinya kayak gimana? Makanya gua ini bukannya disupport tau kan, support apa namanya itu, semangatin. Mereka malah pengen ngejatuhin mental gua. Dalam hati gua, di orang apa bukan ya? Dalam hati gua mah kayak begitu. Kenapa dibilang kayak begitunya? Karena setelah datangnya bukti yang begitu nyata. Kalau nggak datang bukti yang begitu nyata, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ini datang bukti yang begitu nyata. Al-Quran itu lagi menulis cerita baru. Kaum yang pura-pura bego akhirnya bego beneran. Kalau nggak mau masuk ke dalam cerita Al-Quran, jangan bersandiwara, terus berusaha, jangan diem aja. Kalau pengen masuk ke dalam cerita Al-Quran, bersandiwara aja terus. Ntar juga namanya tertulisin di dalam Al-Quran. Kaum yang pura-pura bego akhirnya bego beneran. Gak mau masuk neraka jahanam, gak mau masuk ke dalam cerita Al-Quran. Kelakuannya dijaga, terus berusaha, jangan diem-diem aja. Itu intinya. Bukan pernah nanya tuh sama Al-Quran pernah nanya gimana, pernah nanya kayak begini. Al-Quran nanya sama Al-Quran ini kayak gimana ya, kameranya itu cahayanya kurang bagus.
nyanyinya gak bagus nih. Ini bokap gua no, foto bokap gua yang dibilang bokap gua no, masih mbak gua, mana nyokap gua no. Jadi gua pernah nanya sama Al-Quran, nanya gimana kameranya aja deh ya. Al-Quran salah apa kagak ya, Al-Qurannya ngejawab, tahu bokap nyokap gua, tahu simbol gua yang ngasih tahu. Emangnya sama cara berpikir lu atau sama cara berpikirmu sama mereka, kata Al-Qurannya kayak begitu. Gue berpikir lagi, meskipun gak sama cara berpikirnya, seenggaknya kalian harus berusaha lah coy, jangan diem-diem aja. Kalau mau nunggu sama cara berpikirnya mah gak bakalan selesai-selesai. Konsepnya mah lebih ke pemimpin-pemimpinnya yang mana aja yang jahat. Itu intinya. Mau nanya apa lagi? Aku mah dicuri telur, nyokap juga sampai telur juga. Banyak mah kadang-kadang datang sebentar, lagi sibuk mancing ikan, lagi hobinya mancing ikan. Itu intinya. Jadi intinya kayak gimana? Karena bokap nyokap gue pengen nepatin janjinya sama semua makhluknya, tetap kelakuan, cuman diprioritasin dulu guanya, jangan nunggu-nunggu melulu. Itu intinya. Nanti sambung lagi. Tapi semuanya